Sahabat, Abah sering jelaskan bahwa sesungguhnya diri kita yang sebenarnya adalah bukan tubuh ini, tetapi adalah ruh yang ditiupkan Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sebenarnya diri kita adalah SIM card yang ditiupkan oleh provider dan diberikan casing HP dan semua untuk menyadari kesadaran, untuk membangun kesadaran. Karena ketidaksadaran adalah mabuk. Ketiadaan kesadaran adalah lupa. Ketiadaan kesadaran terusir. Itulah hakikat dari Adam diusir, itu adalah hilangnya adalah kesadaran. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshiru wa ghari, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arus al-Khafiqaini, Ya Habibi ya Muhammad, Ya Arus al-Khafiqaini, Ya Mu'ayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Ismail, Assalamualaikum ya Ajar. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ard. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi abdi. Bismillahi. Bismillahi masyaallah la yashuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yushriku su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma fah abwabal khair, abwabal barakah, abwabal ni'mah, abwabal sihah, abwabal quwah, abwabal salamah, abwabal sa'adah, abwabal rahmah, abwabal jannah. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa zanbana zanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur. Ya alima ma bisudur akhrijni ya Allah minaz zulumati ilan nur. Ya alima ma bisudur akhrijni ya Allah minaz zulumati ilan nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat pagi sahabat semua, sahabat Nusantara dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita kembali diberikan nafas adalah untuk terus membangun adalah kesadaran. Maka perjalanan kita adalah sesungguhnya adalah dari tahun ke tahun, adalah dari hari ke hari adalah sedang membangun kesadaran kepada si jiwa. Itulah kenapa kita disebut nafsun adalah jiwa. Pada dasarnya kita adalah ruh yang ditiupkan, yang sekarang sudah Allahnya sendiri memanggilnya nafsun. Maka jiwa, berarti jiwa adalah ruh yang sudah terjadi adalah kontaminasi, ruh yang sudah kehilangan kesadaran. Jiwa itu ruh yang sudah karena keberadaan jasad. Sahabat, Abah sering jelaskan bahwa sesungguhnya diri kita yang sebenarnya adalah bukan tubuh ini, tetapi adalah ruh yang ditiupkan Allah. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sebenarnya diri kita adalah SIM card yang ditiupkan oleh provider dan diberikan casing HP dari semua. Untuk menyadari kesadaran, untuk membangun kesadaran. Karena ketidaksadaran adalah mabuk. Ketiadaan kesadaran adalah lupa. Ketiadaan kesadaran terusir. Itulah hakikat dari Adam diusir, itu adalah hilangnya adalah kesadaran. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi yang disebut, yang harus dipahami oleh kita, kehilangan kesadaran pada diri kita, itulah yang disebut dengan mabuk itu. Sahabat, maka kita diperintahkan untuk kembali kepadanya. Diperintahkan adalah dari Muharram sampai Dzulhijjah adalah untuk membangun kesadaran, untuk kembali kepada kesadaran. Maka kalau kita lihat dalam satu tahun, kata Abah, dari Muharram, Safar adalah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, dan sekarang Dzulhijjah adalah merupakan perjalanan kepada si nafsun untuk mengembalikan kesadarannya, mengenali dirinya, untuk mengembalikan tugasnya. Nah, bukan untuk justru adalah tidak disadari, adalah merampok, adalah yang merupakan hak prerogatif Tuhan yang zat wajibul wujud. Nah inilah maka sesungguhnya kita disuruh kembali. Disuruh kembali bukan mati, ya. Disuruh kembali kepadanya adalah supaya kita berjalan kepadanya adalah dijalankan, bukan jalan sendiri. Karena yang tahu Allah hanya tahu yang Allah, yang bisa mengingat Allah hanya Allah. Tapi hanya orang-orang yang sudah kenal diri, yang sudah berserah diri yang akan dijalankan, yang akan diberikan surga, yang akan dibahagiakan. Maka itulah makanya kisah dari Muharram sampai Dzulhijjah itu adalah untuk membangun kembali kesadaran. Maka kesadaran itu diawali dari Muharram, Safar, kemudian masuklah lahirkan. Karena selama jiwa tidak dilahirkan, maka yang berjalan adalah jasad. Selama yang berjalan jasad, maka Allah sendiri sudah menyampaikan banyak ayat adalah sia-sia. Dianggaplah orang mabuk, dianggaplah orang yang lupa, dianggaplah orang yang mati, dianggaplah, itulah sahabat. Maka itulah setiap hari kita diajarkan, diingatkan tentang hidup dan mati. Sebelum tidur kau berbaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur kau bicara alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Sebegitu banyaknya Tuhan ajarkan setiap hari tentang hidup dan mati. Tulijul laila fin nahar wa tulijun naharu fil lail. Bagaimana kau tidak pernah saksikan datangnya siang, perginya siang, datang malam. Dan perginya malam, datangnya siang. Tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Dan sebegitu banyak kau saksikan
orang yang dihidupkan, yang tadinya hidup kemudian dimatikan, dan tadinya orang mati dihidupkan. Maka itulah Allah berfirman, kaifa takfuruna billah. Kenapa sekarang kamu adalah kafir, tertutup pada Allah? Siapa yang menutupinya adalah jasad kita. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Sesungguhnya kalian itu mati. Kalau ada bahasa mati, sebelumnya pasti hidup. Karena makhluk itu hanya dualitas, hidup dan mati. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kemudian adalah mati. Tapi kalau ada bahasa mati, sebelum mati itu hidup dan semuanya. Hidup itu apa? Jiwa kita, ruh kita itu hidup. Maka kita berjanji alastu bi rabbikum. Ya begitu SIM card itu masuk ke jasad, ke HP, lupa yang ada hanya Samsung, yang ada hanya Koros, yang ada hanya iPhone. Hanya berbangga-banggalah dengan Samsungmu S21, S216. Berbangga-banggalah dengan merek apa tuh Cina itu, ya. Berbangga-banggalah atau sedihlah dengan HP yang butut dan lain sebagainya. Saya ini adalah, itulah yang terjadi. Pada saat si ruh itu punya HP yang miskin, apalagi hanya pada cinit-nit yang tidak bisa untuk WA, yang tidak bisa untuk Facebook, yang tidak bisa untuk googling, maka itulah seperti orang miskin yang menderita, yang selalu mengeluh dengan keberadaannya, padahal di dalamnya ada SIM card yang sama dengan yang di iPhone. Coba kamu sadari itu, sahabat. Itulah surga, darajat. Tubuhnya. Jadi surga itu darajat. Tubuh. Kebahagiaan untuk tubuh itu yang disebut dengan darajat surga. Maka ada jannatul ma'wa pada tubuhmu itu. Ada darajat. Darajat HP cross dengan darajat iPhone beda. Darajat mobil yang odong-odong dengan darajat mobil Lexus beda. Maka di alam dunia ini kalian saksikan kucing pun dari darajat miskin yang eok-eok, matanya belekan, badannya kurus, tidak punya ayah, tidak punya ibu, makanan tidak ada. Lihat dengan kucing Anggora. Hidupnya, tubuhnya indah, disayangi. Terkadang tuannya lebih menyayangi kucingnya daripada dirinya. Ataupun anjing. Dari anjing kampung yang kurus, kering, yang tidak pernah makan, matanya belekan, di dalam liurnya keluar air liur, ya. Dengan anjing chow-chow, dengan anjing Dalmatian, dengan anjing herder yang gagah, yang sangat dicintai oleh tuannya. Nah inilah kamu pahami dari segala hal, banyak contoh di alam ini. Dari burung perkutut yang 50.000 sampai burung perkutut yang 1 miliar. Bentuknya sama. Kamu sama dengan sahabatmu, tetanggamu. Wujudmu manusia. Tetapi ada yang belum menemukan kemanusiaan. Sifat manusia. Karena tidak terkoneksinya sesungguhnya adalah dengan sang provider itu masalahnya. Keberadaannya dikendalikan oleh tubuhnya. Keberadaannya ada ditutupi oleh tubuhnya. Itulah Allah ingatkan, kaifa takfuruna billah. Kenapa sekarang kamu tertutup? Kafir di situ ada tertutup. Kenapa kamu tertutup? Kaifa takfuruna billah, tertutup pada Allah. Padahal dulu kau berjanji dengan Allah, alastu bi rabbikum, dan kau menjawab qalu bala syahidna. Tapi dengan adanya jasadmu itulah kau tertutup. Dengan adanya HP itulah si SIM card yang ngerti lagi bahwa yang bunyi itu adalah SIM card. Bahwa yang keluar suara itu SIM card. Bahwa yang keluar gambar itu SIM card. Sama saja. Bahwa sebenarnya yang kau melihat itu ruh. Disebut basor namanya. Bahwa yang mendengar itu ruh, sama namanya. Bahwa yang berkalam itu ruh, kalam namanya. Yang berilmu itu ruh, ilmu namanya. Sama saja pada HP itu. Tapi kemudian yang berilmu gua, yang melihat gua, yang mendengar gua, yang sholat gua, yang zikir gua, yang puasa gua, yang haji gua. Disitulah persoalan. Bukan tentang berapa banyak dengan Tuhan itu. Kalau Tuhan masih membutuhkan jumlah, bukan Tuhan. Berarti dia tuh memberikan sesuatu adalah dengan syarat. Dan Tuhan dalam Al-Quran menggunakan kata yusrun, artinya menyayangimu tanpa syarat. Itulah seluruh isi Al-Quran, itulah dihimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Ar-Rahmani yang dia memberikan nikmat besar tanpa syarat. Siapapun kamu. Asal sesuai dengan sunatullahnya, ketemulah segala apa yang kau inginkan. Sahabat. Ya. Tetapi kalau Ar-Rahmani, mungkin Jack Ma bisa mendapatkannya. Tapi dia tidak mendapatkan Ar-Rahimi. Kebahagiaan yang bersyarat di hatimu. Tapi kalau untuk kebahagiaan jasad saja kau sudah tersandung. Bagaimana kau akan berjalan menuju Jannatul Naim pada hatimu. Jannatul Firdaus pada fuadmu.
Jannatul Qurbah pada syirmu. Jadilah makhluk yang kata Allah, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang buta pada Allah pada saat hidupnya sekarang, maka dia pun akan lebih buta pada Allah dan Rasulnya dari semua. Dan itulah sahabat, tidak mungkin kamu bisa mengingat sesuatu tanpa mengenalnya. Dan tidak mungkin kamu kenal dengan sesuatu kecuali kau telah bertemu dengannya. Syaratnya adalah liko, bertemu. Nah, inilah maka, dan karena kenapa harus bertemu? Karena kau harus bersyahadat. Kau harus saksikan dulu sebelum menyembahnya. Itulah baginda Nabi bersabda, la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tak syah ibadah kecuali kau kenal kepada yang disembah. Al-abid wal ma'bud wahid. Inilah yang harus dipahami. Kenapa si ma'bud harus tubadil? Supaya yang ada. Kenapa si abid harus tubadil? Karena yang ada yang disembah. Supaya nanti yang disembah, yang menyembah adalah satu. Kenapa si marjuk itu adalah harus tubadil? Karena kalau seandainya dia mencari rizki, kalau dia tidak kenal kepada sang pemberi rizki ar-razik, dia adalah marzuk, maka si marjuk harus tubadil. Dan semua. Maka dia tidak akan pernah bertemu dengan berapa banyak usaha yang kau bangun, berapa modal yang kau bangun, berapa ikhtiar yang kau lakukan, tanpa kau bertemu dengan ar-razik, sang pemberi rizki. Dan engkau adalah marzuk, sang penerima rizki. Tugasmu adalah bagaimana kau tubadil, adalah menapikan keberadaan marzuk supaya ar-razik wal marzuk wahid. Jadi kalau ibaratkan kapas yang sudah jadi benang, nggak usah lagi benang itu ngaku benang, tapi sadari sebenarnya diriku adalah kapas. Kesadaran, itulah kesadaran. Sadar bahwa sesungguhnya es batu, sadar bahwa dirinya adalah air. Walaupun sekeras apapun dia, tapi dia tahu bahwa dia tidak ada. Es batu itu adalah hanyalah air yang membeku. Nah, tubuh ini hanyalah energi yang membeku. Tubuh ini hanya materi yang membeku. Yang semuanya berasal dari cahaya. Nah, disinilah sahabat. Maka tadi anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali. Bagaimana kau akan menjadi pohon iksir yang mahal? Tadi semua. Iksirun wa ghali. Tadi anta misbahus suduri. Tadi baru ada keselamatan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Maka untuk itu bacakan. Salli ala Ahmad. Salli ala Muhammad. Satukan. Kul huwallahu ahad. Tiupkan pada tangan. Tiupkan pada makanan. Tiupkan pada air. Kembalikan semuanya kepada nur. Kalau kamu mau. Itu terserah kamu. Maka hari ini sahabat adalah wukuf di Arafah. Inilah. Tadi ada pertanyaan sahabat tentang wukuf qalbi. Ya, karena haji itu wajib kepada setiap manusia. Ingat, haji itu wajib kepada setiap manusia. Tetapi yang dipanggil untuk haji itu tidak ada syarat. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu dari semuanya. Tidak ada. Ya ayyuhalladzina aslamu, tidak. Wa'adzin binnas. Walillahi 'alan nas. Itulah sesungguhnya setiap makhluk adalah harus mengembalikan kepada Allah. Itulah haji. Jadikan hiji dari semuanya. Syahadatmu, sholatmu. Maka itulah kenapa harus kenal dirimu. Supaya engkau menyaksikan Allah dan Muhammad pada dirimu. Lenyap aku ke dalam kosong. Allah nama batin, Ahmad batinku, Muhammad dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasad. Itulah sesungguhnya. Satukan. Kembalikan dari semuanya. Tapi syaratnya adalah melepaskan pengakuan ego yang harus kita sembelih hari ini. Yul Hijjah ini adalah ada syariat untuk berkurban. Bagaimana adalah ridho kepada Allah, berkurbanlah. Sembelihlah dirimu, kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Allah menggunakan kata lau, seandainya, kata Allah. Itulah karena Allah tidak mau maksamu. Karena kalau Allah itu masih maksa, bukan Tuhan lagi. Ingat itu. Kalau Allah menyiksamu, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah, Allah itu adalah juga berbeda 1 rakaat, 2 rakaat, bukan Tuhan. Kalau Allah masih memandangmu baik dan buruk, bukan Tuhan. Ingat itu. Pahami. Tadi semua. Tuhan nggak memandang itu semua. Maka itulah. Di dalam hadis qudsi kata Allah, aku nggak melihat wujudmu. Aku melihat batang tubuhmu. Suarikum.
Tadi semua. Tapi aku melihat apa yang ada di hatimu. Di hati pada tubuh apapun. Kata Allah, aku hanya melihat SIM card. Karena yang tahu aku adalah SIM card yang aku tiupkan pada dirimu. Karena dia, apapun tidak ada yang bisa komunikasi dengan diriku. Apapun tidak ada yang bisa nyambung dengan diriku. Kecuali apa yang dari diriku. Itulah ruh Allah. Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Faqa'u lahu sajidin. Sujudlah pada ruh itu. Bukan sujud kepada jasad. Dari sahabat. Karena sujud pada jasad, kau sujudkan tubuhmu walaupun sampai pecah jidatmu. Tidak ada di sisi Allah. Maka kata Syatilah, kana Allah ala syai'a ma'ah, wa huwa al-ana ma'alahikan. Dahulu Allah ada dengan sendirinya, dan sekarang pun dia ada sebagaimana adanya dulu. Dari semuanya. Maka bagi siapa yang tidak mau wukuf qalbi. Kenapa ada bahasa wukuf? Wukuf itu dikata wakofa. Saudara kita di sana ada sedang melaksanakan wukuf. Walaupun 9 kali kau duduk di Arafah itu, tapi kau tak kenali dirimu. Maka kesyirikanlah yang ada. Inilah sahabat, kenapa dalam haji itu selalu disertakan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Walaupun Tuhannya berkata, la labbaik. Hanya yang labbaik itu yang sudah tubadil. Makanya, tidak ada tubadil, tidak labbaik. Dia berkata, la labbaik. Tidak ada yang selamat datang pada diriku. La labbaik. Maka selalu katakan, labbaik innal hamda. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Kalau masih kau berduakan aku, tidak ada labbaik. Itulah kenapa harus tubadil, sahabat. Untuk sholatmu, tubadil. Syahadatmu, tidak mungkin kau bisa syahadat tanpa tubadil. Karena yang melihat dia hanya dia. Dia melihat dirinya pada wujud Muhammad. Itulah maka kenapa Allah dalam hadis qudsi, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu mubtada adalah nurus samawat, khobar mubtada adalah Muhammad. Muhammadlah khobarnya. Maka semuanya berasal dari Muhammad. Dari semuanya. Nur Muhammad, sahabat. Dan inilah kenapa kita harus kembali hari ini adalah lakukan wukuf qalbi, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan nafasmu. Marilah liko dengan Allah, berjumpalah dengan Allah. Berjumpa dengan Allah bukan berjumpa si A dengan si B. Berjumpa dengan Tuhan bukan kau datang dari satu kota menuju kota lain. Berjumpa dengan Tuhan bukan berarti kau datang dari langit ke-1 ke langit ke-7 di luar dirimu. Tapi jumpa dengan Allah pada saat hilangnya kesadaran adalah fananya si jasad, si nafsun, kembalinya pada ruh. Adalah maka fananya dirimu dan bako bersama Allah. Maka disitulah ada makom fana billah, ada makom bako billah. Makom fana billah, makom muraqabah. Menyaksikan nur Allah, nur Muhammad pada dirinya. Hanya dengan nur Muhammad lah ada nurullah. Hanya dengan Rasulnya lah Allah itu ada. Hanya dengan gula lah manis itu ada. Hanya dengan api lah panas itu ada. Hanya dengan nasi lah kenyang itu ada. Hanya dengan pisau lah tajam itu ada. Tapi yang tajam bukan pisau. Yang mengenyangkan bukan nasi. Yang menghilangkan haus bukan air. Yang di sebaliknya. Itulah kata Allah, unduru mada fis samawati wal ardh. Unduru, lihatlah. Yang di sebaliknya. Kalau kata Syailah adalah abahawis kemenangkan Allah laka kepadamu. Antanduro, lihatlah. Lihatlah. Ma yang berkaitan dengan tubuhmu dan di luar tubuhmu. Semuanya itu tipuan. Makanya orang yang berbaju Yahudi tipuan untuk dirimu. Orang yang berbaju Nasrani tipuan untuk dirimu. Orang yang berbaju Hindu tipuan untuk dirimu. Orang yang berbaju Buddha kepercayaan, apapun kepercayaannya adalah tipuan. Karena semua yang nampak di permukaan ini adalah tidak ada. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Al-aqwan kata ulama, tohiruha girratun. Semua akwan ini dohirnya adalah tipuan. Maka orang yang mau berjalan pada Allah masih memandang, masih tertipu dengan segala warna, warna kulit, agama, kitab suci, maka dia itu sedang tidak mentuhankan Tuhan. Kalau kau memusuhi orang karena Quran, Quranlah Tuhanmu itu. Kalau kau memusuhi manusia karena agama, agamalah Tuhanmu itu. Pahami itu sahabat.
Kalau kau masih membenci orang karena tidak pernah sholat dan sholat, kau mempertahankan sholat. Dan semuanya. Ya, pahami. Disinilah betul akan sampai baginda Nabi. Bahwa la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat. Tiada ibadah. Tiada perbuatan yang tersambung dengannya. Tanpa adalah bagaimana engkau mengerti siapa dirimu dan siapa dirinya. Sahabat. Disinilah sesungguhnya kenapa harus wukuf qalbi. Wukuf qalbi adalah di hari yang ke-9 ini. Karena engkau telah melaksanakan perjalanan dari 1 sampai 8. Kemarin hari Tarwiyah. Hakikatnya pahami. Adalah juga terjadi pada diri setiap individu. Karena Ibrahim adalah kamu. Di dalam dirimu ada Ismail. Di dalam dirimu ada Hajar. Maka disinilah kenapa ada syariat melempar jumroh pada dirimu. Bukan di sana melempar setan, tapi yang melemparnya adalah setan itu sendiri. Ya. Maka disinilah yang harus kamu pahami dalam perjalanan ini. Ya. Inilah yang kalau tidak demikian maka inilah yang akhirnya manusia tidak menemukan kebahagiaannya. Ya. Tidak mengerti siapa Tuhannya. Dan la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'ruf. Bahkan Tuhannya tidak membukakan rahasia Quran pada dirinya. Dia tetap melihat makhluk. Maka kata Abah, semuanya bisa dilihat karena dirimu 4 lapis alam. Ada jasad, ada hati, ada jiwa, ada syir pada dirimu. Maka tergantung bagian mana yang kau lihat, Pak. Firman Tuhan itu. Pada saat kau baca dengan mata dohirmu, semuanya hanya makhluk. Maka kalau kau tidak mampu melihat yang sebaliknya, tertipulah dengan kulit tadi. Kau membenci orang karena agama. Kau membenci orang karena kitab suci. Kau membenci orang karena perbuatan. Nah di sini, padahal Tuhan sedang mengujimu. Seluruh af'al miliknya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhanlah yang menciptakan seluruhnya. Ya sahabat. Itulah maka hari ini dibutuhkan wukuf qalbi. Jadilah haji. Walaupun kau tidak pergi sana, jadilah haji. Jadikan hiji. Karena dengan kau menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, sekaligus kau syahadat, sekaligus kau sholat, sekaligus kau adalah saum, sekaligus kau haji. Kembalilah satu. Seperti kata Abah, sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, sudah satu. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, sudah tidak dipecah-pecah lagi. Satu. Semua, ya. Itulah maka setelah halman yang melepaskan pada saat kamu adalah hari ini wukuf qalbi, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu adalah dengan tawajuh wukuf di qalbi. Karena Baitullah yang sesungguhnya di sini. Ya, Allah sendiri yang berkata, langit, gunung, laut tidak yang bisa menampungku kecuali hati orang beriman. Tuh. Tapi orang beriman bukan orang yang aku iman. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Tapi dia tidak beriman. Kalau dia hanya mengaku iman, tidak beriman, tubuhnya akan menjadi siksaan pada dirinya. Itulah yang disebut siksa kubur. Dan Allah sudah menyampaikan, afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Di dadakmu lah kubur itu. Dan surgamu juga di dadakmu itu. Ya sahabat. Maka hari ini, maka marilah wukuf. Dan kalau nanti lagi kan, Abah dari mana wukuf qalbi? Lihat baca kamu. Kamu itu belum tahu suka mengatakan sesat pada orang. Satu perkara yang tidak kamu bisa lihat bukan tidak ada. Coba lihat mejamu. Mejamu tidak melihat apa-apa kan? Coba gunakan penglihatan mikroskop. Barulah kau melihat betapa seramnya bakteri yang ada di gelasmu. Bakteri yang ada di sendokmu. Bakteri yang ada di tempat tidurmu. Coba kamu sapukan kain kasurmu. Kemudian masukkanlah kepada mikroskop. Kau lihat betapa seramnya dia itu. Sahabat. Jadi yang tidak kau lihat dengan mata dohirmu. Jangan kau salahkan orang yang sudah mampu melihatnya. Inilah kebodohan orang hari ini. Dikit-dikit sesat. Dikit-dikit dajjal. Dikit-dikit. Padahal kamu masih mata peda. Matamu itu hanya melihat makhluk. Terus membenci makhluk. Tuhannya sendiri melarangnya. Tapi kau terus begitu. Karena kau tidak akan pernah ketemu dia. Selama kau gagal. Al-aqwanu dohiru hagirratun. Wabatinuha adalah ibratun. Dari semua. Maka sesungguhnya kau membutuhkan seluruh al-aqwan. Semua yang bukan dia itu disebut akwan. Atau kaon. Atau disebut syai'in. Atau disebut makhluk. Atau disebut alam. Maka orang yang baru mengenal ini disebut ulama. Yang disebut ulama itu yang mengenal ulama. Yang mengenal hukum alam. Bukan yang baca kitab. Yang bukan bisa baca Quran dengan qiraat bagus. Bukan ulama. Yang bisa baca kitab gundul bukan ulama.
Karena Tuhan sendiri adalah hakikat alam. Maka itulah Ibnu Arabi, Al-Farawi mengatakan al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini ada cermin Allah al-haq. Inilah kenyataan Allah al-haq. Inilah dirinya Tuhan al-haq. Tapi dia ada di sebaliknya. Yang di sebaliknya itu satu. Golok itu satu. Yang banyak hanyalah sarung golok. Seperti orang. Pada saat pakai baju tentara, oh tentara. Pada saat pakai baju polisi, oh polisi. Pada saat baju putih, kali stetoskop, oh dokter. Manusia itu tertipu dengan cangkang. Dengan baju. Tapi dia tidak sadar yang di sebaliknya. Yang berpakaian itu siapa. Maka coba kamu sekarang. Kamu tidak akan kumpulkan. Ada dokter, ada polisi, ada dokter, ada tentara, ada petani yang pakai tudung, pakai baju compang-camping, lepaskan bajunya semua. Maka kau tidak akan lagi melihat status, identitas. Inilah Adam, sahabat. Maka wukuf kolbi untuk melahirkan itu. Itulah kenapa di dalam perintah apapun kata Abah dari Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Itulah maka harus Ramadan bulan ke-9. Itulah hari ini pun kita saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Imsak. Ya kalau yang mau syariat ditambah silahkan saja. Tetapi yang utama adalah melepaskan pengakuan milikmu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Supaya engkau bisa akbar Allah itu. Kenapa sholat itu? Allahu Akbar. Kenapa disebut takbir? Kalau takbir itu Allahu Akbar. Bukan Allahu Kabir. Kenapa perintah dikir itu wala dikrullahi akbar. Bukan wala dikrullahi kabir. Karena kalau pada saat kau pandang Tuhan itu kabir, belumlah akbar. Masih ada yang lain, yang bukan, yang belum kau akbarkan. Itulah hanya orang yang sudah tubadil yang bisa sholat. Karena itulah Allahu Akbar. Kau berserah diri. Maka dialah yang menjalankanmu adalah. Kau angkat tanganmu, maka dia turun tangan pada dirimu. Kalau kau yang angkat tangan dirimu, tidak tubadil, maka dia lepas tangan pada dirimu. Padahal dia sudah ingatkan dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan pada dirimu, ahlimu. Nah inilah ahlinya sebetulnya. Keluargamu itu di sini semuanya. Ya, anakmu itu di luar dirimu. Dia jadi anakmu hari ini, jadi ibumu hari ini. Dari semuanya. Karena kau adalah punya masalah di kehidupan yang lama. Sehingga hari ini kau selesai. Orang yang terdekat dengan dirimu lah yang hari ini kau harus selesai. Mertuamu, ibumu, istrimu, suamimu, anakmu. Tidak mungkin dia satukan dengan dirimu. Karena itulah PR yang harus kita lanjutkan dalam kehidupan. Sahabat kalau ngerti dari semuanya. Itulah takbir. Takbir disebut takbir. Maka nanti malam ada takbir. Bagaimana kau mengatakan Allahu Akbar sebelum diserahkan kembali kepadanya? Maka walitukmilul iddata walitukabbirullah. Maka dalam syarat saum sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat. Kamu bahas kenapa beriman, kenapa kata kutiba, kenapa la'allakum, kenapa tattaqun. Kenapa ayyaman ma'dudat? Kenapa ayyaman sesuai jumlah hari? Karena kamu nanti walitukmilul iddata. Sempurnakan. Sempurnakan, kosongkan, telanjangi imsakmu itu. Jangan ada satupun bagian dari diri kita masih ada pengakuan. Dari semua. Kalau dalam bahasa Syai'illah itu di dalam hikam adalah sangat jelas dari semuanya. Maka hari ini sebetulnya inilah ayat yang dikatakan oleh Syai'illah kepada kita. Ya, dikatakan mana akan tadaiya malai salah kami malil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain menjadi milik. Maka apa yubihu laka an tadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Bagaimana dia membolehkanmu mengaku milik dia menjadi milikmu? Inilah wukuf qalbi. Inilah tekuk lidah, rapatkan gigi, matikan dirimu. Sebagaimana dia. Dianya tidak mewajibkan. Memang dia mengatakan walau anna katabna alaihim. Seandainya aku ingin wajib, maka di situ ada katabna. Wajib itu adalah ada kutiba juga dari katabah. Dari semua. Kenapa puasa itu diwajibkan menggunakan kata kutiba? Ini harus dipahami. Tadi. Dan dia menggunakan dirinya untuk memberikan rahmat. Kata kutiba. Aku kutiba birahmat. Aku wajibkan diriku untuk
menyayangi. Pada saat kau angkat tangan, maka aku turun tangan. Wajib aku turun tangan. Kata dia. Itulah dia menggunakan buat dirinya seolah-olah kita hanya diwajibkan satu kutibah. Tapi dia mewajibkan dirinya 2 kutibah. Itulah kenapa dia saking sayangnya, kata Abah. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kenapa kata kasabat itu? Kalau kata orang ngaji menggunakan. Kalau kata orang ngaji menggunakan adalah wajan fa'ala. Tetapi kata iktasabat menggunakan wajan ibta'ala. Karena fa'ala itu mengalihkan asobah. Ada bagian. Kau tahan, ada bagian. Kau tubadil, aku hadir. Kau mati, aku yang ada. Begitu. Itulah kenapa saum itu dari kata imsak. Dan hanya satu kata saum itu dilakukan oleh Maryam. Kamu nggak pernah bertanya? Kata syam dan kata saum. Kata saum itu hanya satu saja di Al-Quran. Dan itu kepada Maryam. Yang sudah menghasilkan kaf, ha, ya, ain, shod. Kaf, ha, ya, ain, shon pada dadam. Itulah Maryam. Maka lihat, Nabi Zakaria pun sampai bingung pada Maryam. Apa yang kau raih Maryam? Aku tahu engkau bukan Rasul. Tapi kenapa Tuhanmu malah menjaminmu lebih daripada aku? Coba bayangkan. Itulah yang terjadi. Itulah kata katabah. Ya ayyuhalladzina amanu, kata kutiba. Kemudian kata la'allakum ayyamam ma'dudat kana minkum maridun aw ala safarin. Kita ini melakukan safar. Membersihkan dari marid. Marid yang mana? Syirik. Bukan panu. Bukan sakit perut. Kalau fuqaha hanya melihatnya kepada penyakit dohir, tidak apa-apa. Karena fuqaha melihat apa yang ada di luar. Tapi kita berjalan pada Allah itu ke dalam. Ini harus hati-hati, jangan terjebak. Kata Abah juga. Buat apa kamu membahas tentang bagaimana? Si duri-duren itu kamu bahas mandinya gimana, mandi junubnya gimana, sholatnya gimana kepada si kulit duren itu. Tapi kamu tidak mau masuk pada daging duren. Padahal tujuanmu untuk merasakan rasanya duren. Tapi rasa duren tak ada. Ihsan itu tak ada tanpa iman. Daging duren. Tapi daging duren itu kesempurnaannya dibungkus dengan kulit duren. Tapi orang terjebak pada kulit duren. Dari semuanya. Inilah maka kita di hari ini, di tanggal ke-9 ini adalah bagaimana kita wukuf. Wukuf, wakofa, wakofa. Walaupun 100 kali kau duduk di tempat itu. Tapi kalau kau belum kenal Allah, syiriklah yang ada. Karena wukuf itu adalah dari kata arafah, itu dari kata arafu, sahabat. Ya. Kenali dirimu. Sampai hilang keberadaan dirimu. Sampai kamu bisa panah billah, bisa bako billah, sahabat. Itulah kenapa dalam sholat harus tubadil. Kenapa Allahu Akbar. Semua orang yang menyerah. Islam dari kata aslama. Berserah. Orang berserah itu angkat tangannya. Angkat, ya Allah, aku butuh padamu. Aku fakir padamu. Aku tidak berdaya. Aku tidak ada. Aku tidak bisa. Yang bisa engkau. Jangan kau angkat tanganmu. Tapi kau berjalan dengan congkak di muka bumi ini. Serasa kau yang hidup. Serasa kau yang bisa. Serasa kau yang berkalam. Pada saat kau punya ilmu, jadilah kau Barsisok. Pada saat kau punya harta, jadilah Salabah dan Korun. Pada saat kau punya kekuasaan, jadilah Fir'aun. Itulah masalahnya. Angkat tanganmu itu supaya dia turun tangan padamu. Itulah kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan ahlimu. Nah, ahli kita secara hakikat tubuh kita juga. Tanganmu, matamu, telingamu, mulutmu semua. Inilah ahli keluarga. Keluarga Ali Imran. Supaya apa? Matikan diri dohirnya supaya apa? Supaya Maryam hidup. Kalau Maryam tidak hidup, tidak akan melahirkan Abdullah, Isa, Ruhullah pada dirimu, sahabat. Ya. Nah, itulah maka Nabi Isa nanti di surat Ali Imran mengatakan, carilah guru yang bisa 3 hal. 1, menyembuhkan penyakit kulit. Itulah penyakit kulit. Pada saat engkau mengkafirkan manusia beda agama, penyakit kulit. Pada saat kau benci orang di beda agama, penyakit kulit. Pada saat kau benci orang karena Al-Quran, kau penyakit kulit. Pada saat kau benci seseorang karena hadis, penyakit kulit. Kau benci seorang karena Injil, penyakit kulit. Kau benci seorang karena Weda, kau penyakit kulit. Inilah tentang Ayub yang diceritakan Tuhan itu sendiri. Ya. Kalau selama masih penyakit, itulah kata Allah. Kullu syai'in halikun. Semuanya syai'in itu adalah penyakit kulit. Kulit. Syai'in itu adalah alam, itu adalah kulit.
Tadi semuanya. Semuanya syai'in itu adalah kulit. Semua makhluk itu kulit. Maka Allah ingatkan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang menyembahku dengan pinggir, dengan kulitnya. Itulah dalam lagu Lir Ilir itu adalah untuk membasuh dodotiro. Maka buat pengantin anyar yang dikawinkan dohir dan batin, kau berjalan kepada dia adalah untuk menjahit bedah ing pinggir. Supaya apa? Supaya bisa membasuh dodotiro. Dodotiro. Itu. Disinilah rumahnya. Disinilah baitullahnya. Maka hari ini di tanggal 9. Ya dari semua. Kalau engkau sudah serahkan hari pertama lahayun. La ilmun, la syami'un. Hari tarwiyah kemarin adalah wujudlah Allah. La mawjudun bihaqi ilallah. Maka tiada lagi kelakuan. La roiba fihi udan lil muttaqin. Pada hati. Barulah hari ini kau sempurnakan adalah dengan wukuf. Serahkan penyerahan. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la muntakalimun, la mawjudun bihaq. Tarik nafas. Syirullah, nurullah, at-tanzih, at-tanzbih. Supaya nanti selepas ini kamu, setiap napasmu adalah zikrullah. Sahabat. Zikir itu pada saat kau tersambung dengan nafas. Jangan sampai kau hembuskan napasmu yang terakhir, tapi kesadaranmu belum bangun. Itulah maka kenapa kita disuruh imsak. Ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jiwamu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Barulah kau akan saksikan bulan dan bintang. Paman syahida minkumu syahra falyasum. Saksikan bulan, anta samsun pada dirimu, badrun pada dirimu. Paman syahida minkumu syahra falyasum wa man kana maridun aw ala syafarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Setelah itu, setelah kau angkat tanganmu, tiada lagi kesulitan. Karena dia menjamin, wa'mur ahlaka bisolat, wastabir alaiha, la narzuka rizki. Aku tidak menyuruh cari rizki. Tuh. Bagaimana kau mencari rizki? Bandara roziknya bersama dirimu. Dan engkau marzuk. Bagaimana kau akan berzikir, mengingatnya, mencarinya? Az-zikir wal mazkur wahid. Tadi. Ar-rozik wal marzuk wahid. Al-abid wal ma'bud wahid. Karena Tuhan tidak pernah berpisah dengan apa yang tajalikannya. Karena seluruh makhluk ini hanya tajalliyat, tanajulat, tahayuna. Maka itulah dia berkata. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Dadamu akan menjadi neraka. Menjadi siksa kubur pada dirimu. Maka itulah tidak boleh berhenti di penglihatan mata. Karena itu ro'a, hanya melihat makhluk. Dan semua makhluk itu panah. Dan Allah menyuruhnya wal akhiratu khairu wa abqa. Lihatlah yang di sebalik. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan pada seluruh tubuhmu, di luar tubuhmu. Maka itulah syaitan mengatakan abaha usmanakan Allah laka kepadamu antan duruk melihat badanmu dan seluruhnya. Ma yang berkaitan seluruh makhluk ini. Yang panah ini. Dari semua. Bil mukawwanat. Ternyata semua mukawan itu kawana. Ternyata yang baru itu yang lama. Ternyata yang dohir inilah yang batin. Ternyata es batu itu adalah air. Ternyata gula itu si manis. Dan gula itu adalah Muhammad. Es batu itu Muhammad. Utusan si air. Dari semua. Ya. Dan ternyata si garam itu si asin. Garam itu utusan. Karena itulah seluruh yang diutus itu disebut Rasul. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tuhanmu yang agung tidak bisa mengantarkan asin tanpa Rasulnya Muhammad. Itulah hakikat garam. Garamlah Muhammad. Wujudnya Muhammad. Tapi batinnya adalah Allah. Wujudnya pisau Muhammad. Tapi yang tajam itu Allah. Wujudnya nasi Muhammad. Tetapi yang mengenyangkannya itu Allah. Ingat. Tadi semua. Nah inilah. Adapun rupanya identitasnya Adam. Supaya kamu bisa hidup dengan nyaman dan kau bisa memanggilnya dengan mudah. Tadi semua. Kalau semuanya bernama Allah.
dan Muhammad, tentu kau akan bingung memanggilnya. Sahabat, ini pahami ya. Kalau hari ini tidak lagi kira-kira, karena ilmu pengetahuan sudah membuktikan semuanya. Foton, fermion, boson. Hanya lautan foton pada wujud boson, pada identitas fermion. Semua. Ya. Hanya satu. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Maka itulah kenapa kita harus takbir. Allahu Akbar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun. Maka dengan Allah menggunakan kata yusrun saja, bukan kata sahlun, sebetulnya kamu sudah damai hidup. Tidak akan lagi satu ketakutan, keraguan pada dirinya. Sedikit pun dia tidak akan menyiksa dirimu. Kecuali kamulah yang telah datang ke dalam siksaan. Kayak hari ini, orang teriak-teriak percaya siksa kubur yang di dalam tanah, tapi dia tiap hari melakukan pekerjaan yang akan masuk ke dalam tanah, itu disiksa di situ. Itulah karena dia tidak mengerti. Ya. Itulah kata Allah. Yuridullah bikumul yusra. Kalau di Quran itu kata Abah juga kata sahlun. Waduh, betapa takutnya kita hidup ini. Apalagi kalau menggunakan usrun, susah. Ini Allah menggunakan yusrun. Maka tadi kata Abah, bagi Abah saya tuh melihat kata kasabat dengan iktasabat aja, senanglah hidup ini. Pada saat Allah menghimpun Al-Quran dalam Bismillahirrahmanirrahim, senanglah hidup ini. Tinggal kamu hadirkan dia. Bagaimana menghadirkan dia? Tekuk lidahmu, rapatkan gigi, tahan napas, serahkan miliknya kepadanya. Itu saja. Maka wukuf qalbi. Lihat kamu baca dalam kitab Khazinatul Asrar. Di situ dijelaskan tentang wukuf qalbi. Ya. Satukan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semua orang bisa berhaji. Karena perintah haji kepada semuanya. Walillahi ala nas. Tidak ada perintah haji harus ke sana. Di Qur'annya sendiri. Karena Baitullah. Itulah kenapa kata Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Itulah Ahmad yang sudah jadi Muhammad. Tubuhnya sudah jadi masjid. Kalau tubuhmu sudah jadi masjid. Tubuhmu sudah jadi Baitullah, ke kantor aman. Kalau sekarang nangis-nangis di masjidmu. Begitu sampai di kantor. Hilanglah masjidmu itu. Allahnya udah aku mau kurung di masjid. Harusnya tubuhmu lah masjid itu. Tubuhlah tajwid itu. Walaupun kau baca sehari one day one juz, tapi kau begitu hebat baca tajwid, begitu hebat baca qiraat, tapi kalau nggak diterapkan pada tubuhmu, apa artinya? Karena Quran yang sejati adalah bukan yang di luar tubuhmu. Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma 'alaika hasiba. Inilah Quran sejati. Inilah Ka'bah sejati. Inilah semuanya ada pada dirimu. Sampai Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mencari sesuatu keluar dari dirinya, sesatlah dia. Itulah Syekh Asad Banjari. 20 tahun aku pergi ke Hijaz, ke Mekah dan Madinah. Ingin bertemu Allah dan Muhammad, tapi tak pernah menemukannya. Di pada saat aku kembali pada kampung, inilah kampungku. Itulah kenapa Allah menyuruh. Allah tidak menyuruh. Karena kalau Allah itu masih menyuruh, bukan Tuhan. Ingat itu. Ya, sekali lagi. Ya. Kalaupun menyuruh untuk kebahagiaanmu. Tadi semua. Maka tadi kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha la narzuka rizqo. Karena rizki itu wala akibatul taqwa. Siapa yang sudah telanjang, aku ada. Itulah sibghatullah. Itulah merupakan celupan Allah, laburan Allah, leburan Allah pada dirimu. Itulah hakikat Nur Muhammad yang merupakan kiswah unsuriyah dirimu, supaya hari ini di bumi kau bisa menatap wajahnya. Karena hari ini pun sebetulnya di dunia kau sudah bisa menatap wajahnya. Siapapun yang bisa menafikan kan, innakum lantara rabbakum hatta tamut. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Innakum satarauna rabbakum ayyana. Kau bisa melihat Tuhan dengan jelas. Oleh penglihatan dirinya. Syaratnya adalah takbir. Jangan begini melulu. Di duhur, Allahu Akbar, tetap aja Allahnya kerdil. Di sholatnya masih dipikir penyakitnya. Di sholatnya masih dipikir hutangnya. Di sholatnya masih dipikir masalahnya. Karena Allahnya kerdil. Kau mulutmu mengatakan akbar, tapi hatimu kerdil. Itulah masalah. Padahal dia sudah menjamin dirimu. Itu semuanya. Maka inilah hari ini wukufkan, latihkan. Kau angkat tangan, dia turun tangan. Kalau kau turun tangan, dia angkat tangan. Karena tidak bisa. Kau angkat tangan, dia angkat tangan. Kalau kamu turun tangan, dia turun tangan. Tak bisa. Karena abid wal ma'bud tidak boleh hulul dan itihad.
Dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Seperti kamu dan bayangan. Tuh, pahami itu. Tidak mungkin adalah ada dua wujud, ada dua hidup, ada dua sama, ada dua. Itulah persoalan. Dan dia ingin menyuruh karena supaya dia membahagiakan sesungguhnya. Tapi kamu nggak ngerti caranya. Ya. Ibadah yang dilakukan oleh wahum yasabuna annahum yuhsinuna. Maka kata Abah juga, Quran dilihat dengan mata hanya malah makhluk. Maka saling mengkafirkan gara-gara penglihatan mata. Padahal begitu. Lihat Quran dengan hati. Kau lihat ilmu pengetahuan padanya. Setiap ayat dalam Al-Quran itu seperti Allahu nurus samawati wal ar. Jadilah hukum Einstein, EMC kuadrat. Energi tidak bisa hilang, hanya berubah bentuk. Tergantung kepada M, massa. Tergantung pada C, kuadrat. Nurun ala nurin. Nurun ala nurin. Karena nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi mayyasha. Maka kamu akan menyaksikan itu sebetulnya. Ya. Maka apapun yang kau lihat ilmu pengetahuan. Melihat air. H2O. Kenapa harus disatukan? 2 hidrogen, 1 oksigen. Garam dapur, natrium klorida, Na2Cl. Satukan. Kemudian juga apalagi yang di dapur semuanya. Itu semua disatukan. Maka ada unsur, ada malak, ada senyawa, malaikat, molekul. Kalau bahasa Arabnya malak. Tapi bahasa ilmu pengetahuannya unsur. Semuanya itu hanya unsur. Dan malak itu harus disatukan. HCl, asam klorida, semuanya. Satukan. Termasuk NaCl. Cl itu kan sebetulnya bahaya. Makanya kenapa HCl, asam. Asam HCl bisa kau bersihkan noda yang lama pada WC. Asam klorida. Tapi kalau kloridanya saja sama disatukan. Sama saja semuanya. Sahabat, pahami ya bahwa sesungguhnya ini adalah hanya tentang mau pakai diajarkan secara fisika, mau diajarkan secara kimia, mau diajarkan secara ilmu biologi dari semuanya. Kenapa dalam biologi ada hukum Mendel semuanya? Ya. Hanya ini perkawinan di YY atau XY atau YY XX. Di mana dikawinkan kalau X ada unsur ibu, Y unsur bapak, ketemulah jadi anak laki-laki. Kalau XX ketemu YX keluar XX jadilah anak perempuan. Maka itulah kalau di barat sudah tahu. Mau anak perempuan, mau laki-laki. Di alam ini ada unsur yang sudah sifatnya Y. Maka tadi, dokter di luar negeri itu memprogram. Kamu anak perempuan, anak laki. Sudah bisa diprogram. Ada semua. Inilah kata Allah, wa mayyat tabi'u aksyarahum illa dhonna. Inna dhonna la yugni minal haqqi syai'a. Manusia itu hanya berkira-kira saja tentang Tuhannya. Surga dikira-kira, neraka dikira-kira, sisa kubur dikira-kira, kehidupan dikira-kira. Akhirnya kata Syaitan adalah ijtihadu kafiman duminalaka wa taksiru kafima tuliba minka. Dia berjuang sungguh-sungguh di perkara yang sudah dijamin Tuhan. Wa taksiru kafima tuliba minka. Di samping dia melalaikan yang disuruh Tuhan. Dalil tandanya. Al-intimas, ada kebutaan di hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Akibatnya, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Akibatnya, walahum adanun la yasma'una biha. Akibatnya, ulaika kal an'am. Maka inilah kenapa surat Al-Baqarah diawali Fatihah, jadikan tubuhmu Fatihah, masuklah ke alif lam mim, biarkan alif laisa pada mim, Allah laisa pada Muhammad, air laisa pada es batu, kapas laisa pada benang, ruh laisa pada jasad. Barulah LE Al-Baqarah, sembelihlah pengakuan, la hayyun, la ilmu, la sami'un, la basyirun, la qadirun. Barulah akan aktif surat Ali Imran. Kamu jadi keluarga Ali Imran. Ahlimu akan melahirkan, mematikan, menapikan. Maka disitulah Maryam akan hidup.